kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah pertangyangan pengganti pertangyangan sektor di rumah kita masing-masing. Pada malam hari ini kita akan menggumuli firman Tuhan, yakni firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, standar umum dalam hal memberi di dunia ini, di bahasa Batak ada istilah yang dikenal dengan HMH, holong mangalap holong. Jika engkau mengasihi aku, maka aku akan mengasihi engkau. Jika engkau memberi sesuatu kepadaku, maka aku akan memberi sesuatu kepadamu pula. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal undang-mengundang dalam suatu pesta atau suatu acara-acara tertentu. Ketika saya misalnya diundang si B untuk datang ke pestanya, dan saya pergi ke pestanya, kemudian suatu saat yang lain saya mengadakan pesta, mengundang si B datang ke pesta saya, ternyata dia tidak datang ke pesta saya, maka jika saya memiliki acara yang lain, saya akan berkata, tidak usah mengundang dia, dulu dia nggak datang ke pestaku, padahal aku datang ke pestanya. Hal yang demikian yang disebut dengan istilah tadi HMH, holong mangalap holong. Dan di dalam standar umum itu kita lihat ada tuntutan balasan dari hal apa yang kita beri, dari hal baik apa yang kita perbuat kepada orang lain. Kita mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan atas apa yang kita berikan dan atas perbuatan baik apa yang kita lakukan kepada dia. Dan lagi dalam hal undang-mengundang ke acara pesta itu, kita akan sangat lebih bangga kalau kita bisa mengundang orang yang berjabatan tinggi, orang-orang hebat, orang kaya, orang terhormat. Karena dengan mengundang mereka, dan apabila mereka datang ke acara kita, itu mengangkat harga diri kita, itu mengangkat prestise kita, nama baik kita. Maka sekali lagi orang-orang pun akan cenderung lebih senang, lebih suka mengundang orang-orang hebat,
orang-orang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang terhormat untuk datang ke acaranya, untuk datang ke pestanya. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah mengalami atau memiliki pengalaman yang sama dengan kebiasaan umum yang saya sebutkan tadi? Jika ya, maka agaknya kita harus benar-benar memperhatikan khotbah pada malam hari ini. Sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita sudah harus memiliki standar memberi, standar mengasihi, standar berbuat baik yang jauh lebih tinggi dari standar umum yang tadi. Tuhan Yesus pernah mengajarkan standar itu di dalam teks ini. Sewaktu Yesus diundang dalam suatu perjamuan di rumah seorang Farisi, kemungkinan orang Farisi ini orang terhormat, orang kaya pada waktu itu, maka Yesus datang memenuhi undangannya itu. Tapi di tengah-tengah perjamuan itu, Yesus melihat ada hal-hal yang tidak beres di antara orang-orang Farisi dalam perjamuan itu. Misalnya saja di ayat 7 sampai ayat 11 disebutkan orang-orang Farisi itu banyak dari antara mereka yang berusaha meninggikan dirinya, mencari tempat yang paling utama, mencari tempat duduk yang paling terhormat. Di dalam undangan perjamuan itu mereka mencari tempat duduk VIP, bahkan VVIP, very very important person. Mereka mencari tempat yang paling istimewa. Itu adalah tindakan kesombongan. Dan Yesus menegur mereka, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Selanjutnya di ayat 12 sampai 14 ini, Tuhan Yesus meluruskan pemahaman. Tuhan Yesus meluruskan motivasi dalam memberi, motivasi dalam berbagi dengan orang lain. Standar Kristiani dalam hal memberi, dalam hal berbagi adalah mengasihi tanpa batas. Tanpa batas, baik itu batas strata sosial, kaya, miskin, tua, muda, berpangkat atau tidak berpangkat, terhormat atau tidak terhormat. Sebagaimana Yesus telah tunjukkan dalam setiap pelayanannya, Yesus mengasihi, melayani semua orang tanpa batasan-batasan itu. Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mewujudkan mengasihi tanpa batas? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan sesuai dengan teks pada malam hari ini. Yang pertama, milikilah keramah tamahan bagi semua. Milikilah keramah tamahan bagi semua. Dari ayat 12, terlepas dari siapa yang harus diundang, kita dapat memahami bahwa Yesus menyarankan kalau membuat perjamuan selalulah atau ingatlah mengundang. Ini adalah keramah tamahan. Kualitas hidup orang Kristen mula-mula, salah satu diantaranya yang paling menonjol adalah keramah tamahan orang Kristen mula-mula. Setiap hari mereka berkumpul, membawa makanan masing-masing, kemudian makanan ini dikumpulkan dan akan dibagi ke semua orang yang datang ke perkumpulan itu, yang datang ke pertemuan itu. Ini menjadi kualitas hidup keramah tamahan, ini menjadi kualitas hidup jemaat mula-mula yang membuat mereka bisa bertahan meski di tengah banyak tantangan dari luar mereka yang tidak menyukai keberadaan orang Kristen mula-mula pada waktu itu. Maka kualitas hidup yang demikianlah kiranya yang kita miliki. Kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristen harus memiliki sifat keramah tamahan bagi semua orang.
Sebenarnya terlebih bagi kita orang Batak, hal ini sudah lebih gampang untuk kita laksanakan. Karena apa? Karena orang Batak sudah lama hidup dalam falsafah yang menyebutkan paramak nasobalunan, parsakalan nasoramahiyang, partataring nasoramito. Kira-kira terjemahannya, tikar yang tidak pernah digulung atau dilipat, selalu terbuka atau digelar. Kemudian telenannya yang selalu basah, berarti ada selalu proses memasak, dan perapiannya selalu hidup. Itu menunjukkan ada keterbukaan, keramah tamahan kepada semua orang, kapanpun saatnya, selalu ada. Kemudian cara yang kedua adalah milikilah hati yang tulus berbagi atau menolong. Yesus melihat orang-orang Farisi banyak yang bertindak atas pencitraan. Mereka berbuat baik supaya mereka disebut hebat, supaya namanya terhormat atau posisinya dihargai. Dan yang lebih parah, sebenarnya ada motivasi yang lain, yaitu memberi dengan menuntut balasan. Ini adalah motivasi berbagi yang salah. Dan Yesus mencekam tindakan motivasi berbagi yang demikian. Motivasi berbagi itu harus benar. Dan itu hanya bisa dapat kita wujudkan apabila kita berbagi dengan hati yang tulus. Kalau disebut dengan kata tulus itu berarti sungguh-sungguh, jujur, bersih, tidak berpura-pura. Maka berbagilah dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan tidak berpura-pura. Atau istilah lazimnya, jangan ada udang di balik batu dalam segala tindakan berbagi atau menolong. Tapi sungguh-sungguhlah karena memang mau berbagi, karena memang mau menolong. Tidak supaya dilihat orang atau bahkan tidak untuk menuntut balas atau mengharapkan imbalan dari perbuatan baik, dari hal berbagi yang kita perbuat itu. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Cara untuk hidup mengasihi tanpa batas adalah milikilah kepedulian terhadap orang-orang yang dipinggirkan. Disebutkan ada orang miskin, cacat, lumpuh, buta, itulah yang harus diundang ke dalam perjamuan. Jangan mengundang sahabat, jangan mengundang keluarga, jangan mengundang tetangga-tetangga kaya. Bukan mau mengatakan tidak boleh atau tidak usah berbuat baik dengan semuanya itu. Kita tetap berbuat baik. Tapi yang mau ditekankan adalah dalam hal motivasi. Kita mengundang orang-orang yang disebutkan itu ya karena mereka bisa membalas, mereka akan langsung membalasnya. Tapi Yesus mengajarkan jauh lebih baik mengundang orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Kelompok ini adalah orang-orang yang sering dipinggirkan, sering disingkirkan, sering tidak diperhitungkan di tengah-tengah kehidupan orang pada zaman ini. Mereka sering tidak diterima, ditolak masyarakat keberadaannya. Maka Tuhan Yesus hendak mengajarkan supaya kita tidak berlaku sama seperti itu. Dalam pelayanan Yesus kita tahu, Dia telah menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dia telah menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang yang dipinggirkan itu. Keberpihakannya kepada orang-orang yang sering dikucilkan dan yang tidak diperhitungkan itu. Maka keberpihakan yang sama jugalah yang harusnya kita tunjukkan dalam kehidupan ini sebagai pengikut Kristus. Keberpihakan yang paling utama diinginkan adalah soal penerimaan. Kita bisa menerima mereka apa adanya. Ketika kita mampu menerima mereka apa adanya, di sana kita telah menunjukkan keberpihakan kepada mereka. Dan pada umumnya apabila mereka merasa diterima di dalam sebuah perkumpulan, persekutuan atau komunitas, itu membuat mereka hidupnya lebih hidup, merasa dihargai,
merasa sama dengan yang lain, sehingga mereka tidak minder, tidak menghindar, atau malah menjadi tertekan. Maka sekali lagi, sikap kita kepada orang-orang yang disebutkan tadi, orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, yang pertama sekali yang paling penting kita tunjukkan adalah menerima mereka. Keberpihakan kita kepada mereka, kita membuka pintu, membuka ruang kepada mereka, berbagi makanan, baik makanan jasmani maupun makanan rohani kepada mereka. Sekali lagi, ada penerimaan kepada orang-orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada minggu ini kita dibawa menggumuli tema atau topik minggu kepedulian terhadap disabilitas. Dari penggunaan kata ini juga sebenarnya sangat menarik, itu sudah menunjukkan keberpihakan. Kata disabilitas menunjuk kepada orang-orang yang berkemampuan lain. Jadi di dalam kata itu pun kita sebenarnya sudah menunjukkan keberpihakan, penerimaan kepada orang-orang tersebut. Jadi sudah jarang disebutkan orang cacat, orang lumpuh, tapi lebih kepada disabilitas, orang-orang yang memiliki kemampuan lain atau kemampuan khusus. Maka dengan penggunaan kata itu, harusnya setiap kita lebih gampang lagi menyatakan itu dalam tindakan sehari-hari. Kita boleh menunjukkan penerimaan kita kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang cacat, kepada orang lumpuh dan orang buta. Sekali lagi, itu akan mempermudah mereka untuk bangkit dari segala kekurangan mereka. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekali lagi dalam hal mengasihi tanpa batas ini kita perlu yang pertama disebutkan, milikilah keramah tamahan kepada setiap orang. Dan yang kedua, milikilah hati yang tulus dalam hal berbagi atau menolong. Dan yang ketiga, milikilah kepedulian kepada orang-orang yang dipinggirkan. Akhirnya, ketika kita menunjukkan kepedulian yang demikian, Yesus memberikan bonus. Di ayat 14, di sana disebutkan, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ketika kita menunjukkan perhatian dan keberpihakan kita kepada kaum disabilitas tadi, orang-orang yang tidak mungkin membalas kebaikan yang kita perbuat itu, maka kita akan mendapat balasnya dari Tuhan Allah kita. Maka sekali lagi, tunjukkanlah keberpihakan kepada orang-orang yang dipinggirkan itu, kepedulian kepada mereka. Kita boleh menerima mereka sebagaimana mereka adanya. Selamat mengasihi tanpa batas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau membimbing kami umat-Mu supaya senantiasa dapat mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada malam hari ini Engkau menginginkan kami supaya dapat menunjukkan kasih tanpa batas kepada semua orang di sekeliling kami. Maka bimbinglah kami Tuhan, supaya kami memiliki keramah tamahan bagi setiap orang. Kami memiliki hati yang tulus berbagi dan menolong orang lain. Kami juga memiliki hati dan keberpihakan kepada orang-orang yang dipinggirkan. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kepada kami kasih yang daripada-Mu, supaya kasih itulah yang kami tunjukkan pula kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan pada malam hari ini kami berdoa secara khusus kepada saudara-saudari kami yang berkebutuhan khusus. Berkati mereka Tuhan, karena Engkau yang memberikan hati yang teguh kepada mereka melalui hari-harinya. Engkau adalah Tuhan bagi semua, akan menolong mereka dalam setiap keterbatasannya itu. Tuhan, Engkau juga yang menolong kami melalui hari-hari kami ini Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini,
Kami tetap memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jauhkanlah daripada kami sakit penyakit itu. Berikanlah kepada kami kekuatan imun tubuh kami, supaya kami dapat melawan virus-virus yang mengganggu kesehatan tubuh kami masing-masing. Sertailah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada malam hari ini, supaya mereka juga hidup dengan sehat dan melalui hari-harinya bersama dengan Engkau. Dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.